Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisa Peti, mahasiswa Universitas Mataram. Jadi, dalam video ini saya akan menyelesaikan tugas dari salah satu mata kuliah saya, yaitu Hukum Tata Negara, yang dimana mengharuskan saya untuk membuat video. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang asas hukum tata negara, di mana asas hukum tata negara terdiri dari yang pertama, asas kedaulatan rakyat, yang kedua, asas negara hukum, yang ketiga, asas negara kesatuan, yang keempat, asas pemisahan dan pembagian kekuasaan, dan yang kelima, asas kekeluargaan. Oke, selanjutnya yaitu pengertian asas kedaulatan rakyat. Sebelum kita melanjutkan apa pengertian dari asas kedaulatan rakyat, tentu kita harus paham dulu apa arti kedaulatan. Kedaulatan sendiri memiliki arti lain sebagai kekuasaan pemerintah, yang dimana kekuasaan tertinggi untuk menunjukkan hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kemudian bisa disimpulkan, jadi asas kedaulatan rakyat berarti prinsip negara yang menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Ini dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang sudah dipilih dalam pemilu. Kemudian kalian bisa lihat di sini sumber hukum asas kedaulatan rakyat, di mana sumber hukum asas kedaulatan rakyat itu ternyata ada pra-amandemen dan ada pasca amandemen. Yang dimana pra-amandemen Undang-Undang 1945 dan pasca amandemen 1945 itu isinya tuh beda-beda. Jadi kalian bisa lihat di sini dan kalian bisa pahami. Kemudian kalian di sini juga bisa mempelajari tentang implikasi HTN pasca amandemen dan implikasi di bidang HTN pasca amandemen. Nah, di mana isinya tuh beda-beda. Jadi kalian tuh bisa memahami apa perbedaan dari kedua implikasi ini dalam sumber hukumnya. Kemudian di sini ada implikasi hukum tata negara pra-amandemen. Yang pertama, menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat pemilih presiden. Yang ketiga, MPR mendistribusikan kekuasaan kepada lembaga tinggi lainnya. Kemudian kalian bisa baca di sini selanjutnya apa saja implikasi hukum tata negara pra-amandemen. Yang kedua, implikasi di bidang HTN pasca amandemen. Yang pertama, supremasi konstitusi atau hukum. Yang kedua, kekuasaan perundang-undangan ada pada DPR. Ini tertara pada pasal 20. Kemudian dibentuk Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Kemudian kalian bisa baca selanjutnya apa saja implikasi di bidang hukum tata negara pasca amandemen. Kemudian di sini kalian bisa membedakan apa saja implikasi di bidang HTN pasca amandemen dan implikasi HTN pra amandemen. Kemudian kalau kalian udah membedakan, pasti kalian akan tahu apa saja sih bedanya dari dasar hukum pra-amandemen Undang-Undang 1945 dan pasca amandemen Undang-Undang 1945. Kemudian, fungsi kedaulatan rakyat yang pertama, dengan diterapkannya asas kedaulatan rakyat, maka kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Kedua, rakyat paham atas kondisi mereka sehingga bisa tahu bagaimana cara tepat untuk mensejahterakan kehidupan. Dan yang terakhir, rakyat dapat mengatur pemerintah untuk menuju kesejahteraan tanpa harus terinjak kekuasaan. Jadi, kesimpulan dalam video saya yaitu hukum tata negara yang digunakan di Indonesia haruslah memperhatikan asas kedaulatan rakyat tanpa menyampingkan asas-asas hukum tata negara yang lain, dan tidak boleh bertentangan, sehingga kalaupun bertentangan akan menimbulkan hilangnya jati diri bangsa Indonesia dan digantikan dengan hal yang lain. Kemudian, jika pemerintah menghasilkan hukum tata negara yang bertentangan dengan kehendak rakyat, maka pemerintah yang tengah berjalan dapat dikudeta oleh rakyat. Hal ini secara jelas didukung oleh pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang bunyinya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Oleh karena itu, setiap pejabat pemerintah sudah seharusnya berhati-hati dengan segala tindakan mereka. Karena kita tahu rakyat saat ini sudah semakin cerdas dan kritis terhadap pemerintah.
Oke, sekian dari video saya. Terima kasih.